Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat sore. Yang terhormat saudara-saudariku sebangsa dan setanah air Indonesia, dimanapun kita berada. Bagaimana kabar para saudara-saudari sekalian? Semoga selalu baik, insya Allah sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, pada kesempatan ini saya akan bercerita singkat tentang wawasan Nusantara. Mengapa saya sampaikan singkat? Karena kalau kita berikan pada porsi penuh akan memakan waktu paling tidak 8 jam pelajaran atau 4 sesi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kalau itu saya berikan maka tidak nyaman dan insya Allah tidak akan mudah diterima, kontennya mudah diterima oleh kita sekalian. Cerita tentang wawasan Nusantara, cerita juga tentang mengapa sih kita perlu wawasan Nusantara. Mari kita tengok lingkungan kita, apa yang terjadi. Nah, kita tengok kondisi berantakan, bahwa ini adalah kondisi Syria saat beberapa waktu yang lalu setelah dibom dalam perang saudara, menunjukkan bahwa bangsa-bangsa untuk mencapai cita-citanya mereka perlu berjuang. Perjuangan ini tidak selalu mulus, karena pada dasarnya bangsa juga seperti kehidupan kita pada umumnya adalah hidup dalam pergaulan dunia. Satu rintangan akan mudah terjadi karena benturan kepentingan dengan negara-negara lain. Nah, Bapak sekalian, saudara-saudaraku sekalian, di antaranya yang kita lihat seperti ini adalah ini kejadian konflik perang saudara, berantakan pembangunan nasional. Kita lihat di Afghanistan yang baru-baru ini terjadi, di Yaman, di Lebanon, di Suriah, di Sudan, di Irak, dan banyak negara lainnya, menjadikan negara-negara ini berantakan karena perang saudara, apalagi melibatkan kekuatan asing di dalamnya. Dalam kondisi ini mustahil bahwa bangsa-bangsa ini mampu melakukan pembangunan nasionalnya dengan aman, dengan mudah dan lancar. Bahkan mungkin mereka menjadi salah arah dalam mencapai tujuan nasionalnya. Contoh yang kita lihat di dalam gambar ini adalah seorang lelaki yang membawa gadis muda, membawa anak perempuan. Kejadian 2014 yang tahu dia 2014 yang lalu di Aleppo, di Syria. Yang ini kita bisa bayangkan kalau terjadi di Indonesia seperti apa. Ini mereka dalam satu daratan. Kalau terjadi di Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, apa yang bisa terjadi? Apa yang akibatnya apa yang akan kita rasakan, kita bisa bayangkan sendiri. Berarti pembangunan nasional kita sangat terhambat, bahkan mungkin akan gagal. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian,
Maka tidak heran bahwa negara-negara ini yang saya ceritakan tadi masuk sebagai bagian dari 10 negara gagal dunia. Kita lihat sementara ini yang indeks negara rawan ini dibuat oleh FFP, yaitu Fund for Peace Amerika. Kita lihat Yaman, Somalia, Syria, dan paling akhir adalah Zimbabwe. Yang paling parah sebetulnya Yaman. Moga-moga negara kita tidak akan seperti itu, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudaraku. Pertanyaannya berikutnya adalah, kalau ini negara yang hampir gagal atau negara rawan, terus apakah Indonesia menjadi negara yang tidak rawan, salah satu negara yang paling kokoh, paling kuat? Mari kita lihat, ternyata negara yang terbaik adalah Finlandia, yang paling kokoh. Itu nomor satunya. Yang paling jelek dari yang terbaik tadi, 10 yang di bawah, malah Australia. Loh, Indonesia di mana? Enaknya buat daftar sendiri aja ya. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, buat daftar sendiri aja biar kita menjadi nomor 1. Setuju ya? Ya. Jadi ternyata Australia menjadi negara yang paling stabil, paling kokoh. Bapak Ibu sekalian, tadi pergolakan tadi sebetulnya apa sih kepentingannya? Mengapa sih terjadi pergolakan? Ternyata, Ibu Bapak sekalian, ini tidak lepas dari pemikiran geopolitik yang awalnya diprakarsai oleh Bapak Ratzel. Ini orang Jerman ini, dia sarjana Jerman, orang sipil. Ini mencetuskan suatu teori yang disebut Lebensraum. Dia mengatakan bahwa suatu negara pada dasarnya adalah entitas politik. Dia mirip dengan organisme hidup. Oleh karena itu dia dilahirkan, dia berkembang, dan suatu saat dia mati. Dalam perkembangannya dia membutuhkan, dalam hidupnya dia membutuhkan satu ruangan. Dan semakin besar pertumbuhannya, maka semakin besar ruangan yang diperlukan. Nah, teori ini disebut sebagai teori ruang hidup atau Lebensraum dalam bahasa Jermannya. Teori ini kemudian diadop oleh para pemikir geopolitik lainnya. Perlu kita ingat bahwa teori ini populer pada zaman kolonialisme. Oleh karena itu, bangsa-bangsa kulit putih itu selalu mempunyai jajahan di negara-negara Asia Afrika. Nah, kemudian tidak kalah serunya dari pemikiran geopolitik ini, yaitu pemikiran geopolitik yang dicetuskan oleh Karl Haushofer. Karl Haushofer ini pada dasarnya dia adalah seorang ilmuwan, tentara ilmuwan. Pangkat terakhirnya dia adalah mayor jenderal. Uniknya dia adalah keturunan Yahudi, tetapi memberikan sumbangan pemikiran yang kuat terhadap kiprah Jerman saat Perang Dunia Kedua. Pemikiran-pemikiran Karl Haushofer ini menjadi rujukan penting bagi pembuatan strategi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Teori yang terkenal dari Karl Haushofer ini disebut sebetulnya adalah teori kombinasi ruang dan kekuasaan. Mirip dengan Lebensraum, tetapi ini lebih mengarah kepada penggunaan kekuatan militer. Jadi dia mengatakan bahwa
Ruangan itu, ruang wilayah negara itu bisa ekspansi, diadakan perluasan wilayah dengan cara perang, menggunakan oleh karena itu kekuatan militer menjadi kekuatan intinya. Makanya wajar kalau Perang Dunia Kedua terjadi, yaitu memenuhi ambisi Hitler untuk menguasai dunia. Teori berikutnya yang dikeluarkan oleh Karl Sauber ini adalah Pan-Region, membagi dunia menjadi 4 wilayah besar. Saya tidak akan cerita di sini karena ada sendiri ceritanya pada geopolitik. Dan yang berikutnya lagi yang sangat menarik bagi Bung Karno adalah Blood und Boden Theory. Blood und Boden Theory ini mengatakan bahwa pada dasarnya manusia dan wilayah dia hidup tidak bisa saling dipisahkan. Interaksi dari keduanya akan menghasilkan jati diri. Tentunya berbeda-beda antara manusia yang hidup di gurun, hidup di kepulauan seperti kita, atau hidup di suatu hutan, berbeda-beda. Itulah yang dikatakan oleh singkatnya dikatakan oleh Karl Sauber yang kemudian diadop oleh Bung Karno. Bung Karno mengatakan, nanti akan kita temukan dalam slide ini, kembali kepada Karl Sauber. Karl Sauber inilah sebetulnya pemikiran kritis bagi memberikan sumbangan pemikiran kritis bagi Hitler untuk melanjutkan Jerman bertahan dalam Perang Dunia Kedua. Seperti kita ketahui dalam Perang Dunia Kedua, di Jerman sendiri terjadi genocide atau penghapusan ras kaum Yahudi. Kamp-kamp konsentrasi ini terjadi di Polandia, di Jerman, dan negara-negara sekitarnya. Perang Dunia Kedua yang berlangsung dari 1939-1945 ini menghasilkan pemusnahan massal bagi kaum Yahudi. Bung Karno tertarik dengan Perang Dunia Kedua ini, terutama pada pemikiran Karl Sauber tentang Blood and Boden Theory. Beliau mengatakan, kalau kita kepingin tahu suatu bangsa dijadikan besar, kita itu harus mengetahui loh geopolitik bangsa itu. Nah, 3 faktor penting itu adalah sejarah, bangsa, tanah air, dan cita-cita. Sejarah menyajikan pengalaman pahit dan getirnya, memperjuangkan kehidupannya untuk lepas dari penjajahan, untuk mencapai kemerdekaan, untuk mencapai cita-citanya. Sedangkan bangsa dan tanah air ini sangat dipengaruhi oleh teori Blood and Boden punyanya Karl Sauber, bangsa dan tanah air. Interaksi bangsa dan tanah air yang dipijaknya menghasilkan suatu budaya. Dan budaya ini berbeda dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Inilah bagian dari jati diri bangsa. Kemudian cita-cita. Cita-cita adalah kekuasaan apa yang digendaki dalam kondisi yang spesifik tadi. Kemudian bagaimana menggait, membimbing cita-cita itu, yaitu dengan ideologi. Indonesia tentunya memakai Pancasila. 3 faktor penting ini, sejarah, bangsa, tanah air, dan cita-cita, adalah faktor-faktor penting sebagai pembuat dari wawasan nasional setiap bangsa. Ya, tadi dikatakan oleh Bung Karno bahwa ini geopolitik, 3 faktor penting geopolitik, berarti geopolitik ini kemudian menjadi wawasan, pijakan pemikiran bagi terbentuknya wawasan nasional bangsa. Akan sekalian, 3 faktor penting ini
sebagai dasar universal bagi bangsa apapun di dunia ini dalam menyusun wawasan nasional masing-masing. Nah, bagaimana wawasan nasional Indonesia? Wawasan nasional Indonesia dibangun dari konsep dasar, yaitu yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Ini menyatukan konflik antara agama Buddha, pemeluk agama Buddha dan pemeluk agama Hindu zaman abad ke-14 dalam pemerintahan Hayam Wuruk. Kemudian dilanjutkan dengan konsep dasar, jadi ini konsep dasarnya wawasan nasional kita, yaitu konsep dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Ini ditandai dengan Budi Utomo, kebangkitan nasional. Perjuangan tidak lagi pada perjuangan fisik semata-mata, tapi mulai berubah menjadi perjuangan politik etis namanya. Ini kesadaran bahwa kita berbangsa mulai sangat kuat terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan konsepsi kebangsaan tahun 1998 ditandai dengan Sumpah Pemuda. Ini suatu komitmen yang luar biasa dari bangsa kita, yang sampai ini barangkali tidak ada yang mengalahkan. Luar biasanya adalah mereka mengatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Luar biasa, Bapak sekalian. Gagasan ini sebetulnya dipicu dari inspirasi pergerakan nasional Budi Utomo. Dari Sumpah Pemuda menginjak kemudian kepada konsepsi dasar tentang negara kebangsaan. Ini ditandai dengan kelahiran Pancasila. Bung Karno mengatakan bahwa negara yang akan kita buat adalah negara kebangsaan, negara bangsa. Artinya bahwa di dalamnya terdiri dari warga-warga yang mereka saling bersaudara. Komponen bangsa adalah saudara satu sama lain. Kemudian berikutnya Indonesia mulai merdeka tahun 1945, 17 Agustus. Ini disebut konsepsi tanah air atau geopolitik, mengisyaratkan bahwa Indonesia telah memenuhi syarat-syarat sebagai negara, yaitu memiliki bangsa Indonesia, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan yang sah dan diakui oleh internasional, mendapatkan pengakuan. Namun demikian, wilayah Indonesia, terutama lautannya, masih belum sepenuhnya di bawah kedaulatan Indonesia. Yaitu contohnya perairan di antara selat atau perairan di antara pulau masih menjadi wilayah internasional. Jadi bukan wilayah Indonesia, yang pada saat ini disebut laut pedalaman. Artinya bahwa kita belum memiliki kesatuan wilayah. Oleh karena itu pada tahun 1957 Perdana Menteri Juanda mendeklarasikan suatu hukum laut yang disebut, satu gagasan hukum laut yang disebut Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini memberikan sumbangan penting kepada dunia untuk mengatur lebih spesifik lagi, lebih pasti lagi, yaitu laut-laut seperti laut pedalaman dan laut-laut di antara ujung-ujung batas-batas pulau-pulau. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang Deklarasi Juanda, tetapi titik penting dari penjelasan saya adalah bahwa wawasan nasional kita itu dibangun dari pemikiran, dari konsepsi dasar yang kita sebut sebagai batu bangun. Para agan yang terhormat, wawasan nasional kita yang kemudian menjadi wawasan Nusantara
pada kelahirannya diwarnai, saya maksudkan adalah wawasan Nusantara lahir karena menjawab kondisi bangsa kita pada saat itu, yaitu terjadinya beberapa pemberontakan sejak tahun 1947. Pemberontakan dari 1947 entah itu DITI sampai pada 1965, puncaknya adalah pemberontakan PKI. PKI merupakan kekuatan partai politik yang terbesar pada saat itu dan pengaruhnya juga besar pada tahun 1965, menyebabkan berantemnya, konfliknya antar komponen bangsa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah ABRI. Setiap unsur dari ABRI memiliki orientasi wawasan yang berbeda-beda, dan malangnya para rekan yang terhormat, mereka sangat fanatik dengan wawasan itu. Misalnya Angkatan Darat, dia mengatakan bahwa Indonesia itu wawasan yang paling penting adalah wawasan benua. Wawasan benua mengatakan bahwa kekuatan darat adalah kekuatan utama. Loh, kalau gitu laut, jaga laut bagaimana? Gampang, di antara ujung-ujung selat itu dikasih peluru kendali. Kapal yang lewat, tembak. Benar juga sih. Terus kemudian bagaimana Angkatan Laut? Angkatan Laut, dia ngomong, kalau kita pengen menguasai dunia, ya kuasai dulu laut lah. Tuh, coba lihat. 2/3 dari wilayah kita terdiri dari perairan atau laut. Benar juga sih. Terus bagaimana Angkatan Udara? Angkatan Udara bilang, kamu Angkatan Darat, Angkatan Laut, nggak ada udara kamu nggak bisa bernafas. Dia bilang, di atas laut, di atas daratan ada udara, maka wawasan dirgantara lah yang paling cocok untuk Indonesia. Para rekan yang terhormat, saudara-saudaraku, para pemimpin barangkali tidak ada masalah. Para pemimpin dari ABRI tidak ada masalah untuk omong-omongan ini, untuk mendiskusikan ini. Tetapi apa yang terjadi di bawah? Maka terjadi berantem, tawuran antar angkatan. Jadi ibu bapak sekalian, barakan, kalau pada saat itu kita mendengar cerita-cerita mereka berantem satu sama lain di kendaraan umum, di pasar, di tempat-tempat umum lainnya, itu biasa. Ini memang sengaja diciptakan oleh PKI untuk menggisrukan suasana. Tetapi ternyata para pemimpin kita sadar, oleh karena itu dicetuskanlah satu wawasan yang bisa digunakan bersama, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara, di dalamnya ada wawasan benua, wawasan dirgantara, wawasan bahari, dan juga pemikiran-pemikiran lain, wawasan-wawasan lain, yaitu wawasan bagi komponen bangsa lainnya. Moga-moga setelah ada wawasan Nusantara ini, kita mempunyai satu wawasan, satu sudut pandang bagaimana kita melihat Indonesia. Para rekan yang terhormat, wawasan ini apa sih sebetulnya? Kalau kita ngomong tentang wawasan berarti kita meminjam bahasa Jawa. Wawasan adalah cara pandang. Cara pandang dan sikap. Nah, sebetulnya cara pandang dan sikap. Sikap apa? Sikap mental. Cara pandang dan sikap mental siapa? Yaitu bangsa Indonesia tentang apa? Diri dan lingkungan keberadaannya. Kita berada di mana sih? Gitu ya. Kita lanjutkan. Keberadaan yang bagaimana?
keberadaan. Mari kita lanjutkan. Keberadaan, jadi kita melihat diri kita, melihat lingkungan kita, keberadaan kita di mana. Tetapi pada waktu kita melihat, kita juga memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografis kita. Kondisi artinya bahwa kita berada di khatulistiwa, kita dua musim, kita di antara dua benua, dan konstelasi artinya susunan pulau-pulau itu bagaimana. Kemudian, bukan hanya dengan manfaatkan kondisi dan konstelasi geografi, tetapi juga untuk menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia. Entah itu para agen sebagai pemimpin, entah sebagai presiden, entah sebagai pemimpin perusahaan, entah sebagai menteri, entah sebagai prajurit, entah sebagai ASN, semuanya selama akan saudara-saudaraku sekalian mengaku sebagai bangsa Indonesia. Kemudian untuk apa? Untuk mencapai tujuan nasional. Jadi tidak mungkin bahwa kita mencapai tujuan yang lain, tujuan nasional yang kita pakai. Apapun yang kita kerjakan. Ya. Nah, kalau kita ngomong lengkapnya, berarti kita akan ngomong bahwa adalah cara pandang dan sikap mental bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya yang sarwa Nusantara. Apa sih artinya sarwa Nusantara? Sarwa Nusantara itu artinya adalah serba Nusantara, artinya dia merujuk kepada kondisi dan konstelasi geografi kita yang terpisah, yang pulau-pulaunya terpisah, yang dia berada di antara, tetapi dia merupakan satu kesatuan. Itu yang disebut sarwa Wasantara. Ya. Kemudian menciptakan rangsangan tanggung jawab dan seterusnya nanti akan kita bahas di dalam slide berikutnya. Kita lanjutkan. Apa tujuan wawasan Nusantara? Sebetulnya banyak yang diceritakan, tetapi pada dasarnya mengerucut kepada nasionalisme. Kalau kita ngomong nasionalisme, sebetulnya adalah pada warganya, pada manusia-manusia Indonesia. Nah, apa sih yang disebut nasionalisme itu? Salah satu pakar kebangsaan dari Amerika yang disebut Kohn, filsuf tentang nasionalisme, seorang filsafat, sejarawan dan sejarawan Amerika. Dia mengatakan nasionalisme itu adalah kecintaan kepada bangsanya, kesetiaan dan cinta mati kepada bangsanya, kepada negerinya, apa adanya. Itu sederhananya. Teori nasionalisme banyak, tapi tidak akan saya bahas di dalam paparan ini. Nah, nasionalisme ini adalah merupakan puncak dari tujuan wawasan Nusantara. Tetapi nasionalisme ini oleh wawasan Nusantara dibangun melalui rasa, paham, kemudian interaksi antara rasa, paham kebangsaan ini menjadi semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan yang paling puncak yang disebut nasionalisme. Akan para saudara-saudariku sekalian, mengapa rasa dulu ya? Kalau kita lihat dari taksonomi belum, ini nggak tepat. Mestinya kan kognisi dulu ya. Mari kita hayati perjuangan para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa tidak tiba-tiba pintar, dia merasakan ditolimi oleh penjajah, diperlakukan tidak adil, didiskriminasi maksud saya. Nah, dari kondisi itu, perlakuan penjajah itu
para pendiri bangsa merasakan tidak nyaman. Kemudian mencoba mengetahui mengapa saya diperlakukan seperti itu. Mencoba memahami. Kemudian mereka belajar bagaimana menyelesaikan masalah itu. Setelah mereka mendapatkan rasa dan mendapatkan kemudian pemahaman tentang kondisi mengapa dan harusnya bagaimana, maka timbullah semangat kebangsaan untuk melepaskan diri dari penjajah. Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, kalau itu kita berbicara tujuan, maka kita lanjutkan dengan unsur dasar bagi wawasan Nusantara kita. Yang pertama, unsur dasar itu adalah wadah. Wadah ini bersifat fisik. Di antara wadah ini ada wujud wilayah ruang, ada letak geografis, ada hal-hal yang bersifat fisik lainnya. Entah itu suatu struktur organisasi, entah itu intinya bahwa wadah adalah hal yang bersifat fisik, yaitu wilayah, organisasi, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah isi. Isi pada dasarnya aspirasi. Kehendak rakyat seperti apa? Cita-citanya seperti apa? Cita-cita bangsa ini bagaimana? Interaksi antara isi dan wadah menghasilkan suatu tata laku. Tata laku ini dibagi menjadi dua besar, adalah tata laku fisik dan tata laku batinnya. Tata laku lahiriah dan tata laku batinnya. Ya. Tata laku apa? Tata laku bangsa kita. Tata laku ini adalah interaksi antara isi dan wadah tadi. Dalam tata laku ini terkandung juga bagaimana menyerap aspirasi bangsa dan bagaimana menyiapkan kepemimpinan masa depan. Tetapi itu kita mengatakan bahwa unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Untuk itu bukan hanya unsur-unsur dasar itu berlaku pada konsep wawasan Nusantara juga saja, tetapi juga berlaku pada orang-orang atau subjek maksud saya, subjek manusianya maksud saya, memerlukan keterpaduan dari tiga unsur ini dalam manusianya, maka disebut satunya pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. Dalam bahasa yang lainnya disebut bahwa manusia-manusia Indonesia sebaiknya memiliki integritas yang tinggi, ketemu antara yang dipikirkan, yang dilakukan, sama yang diucapkan. Artinya tidak munafik. Bangsa atau manusia-manusia seperti inilah yang mampu melaksanakan ajaran wawasan Nusantara dengan sebaik mungkin. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kedudukan wawasan Nusantara terhadap lainnya? Kalau kita bayangkan bahwa kita masukkan ke dalam stratifikasi doktrin. Apa yang disebut doktrin? Yang disebut doktrin adalah suatu produk pemikiran yang dia mengandung pengertian, mengandung muatan untuk membimbing, untuk mengajari, mendidik, untuk dikembangkan, dan yang terakhir adalah untuk membimbing secara teknis.
menuntun secara teknis. Nah, pada saudara-saudariku sekalian, para agan yang terhormat, jadi kalau kita mendengar doktrin, jangan tiba-tiba terus berpikir bahwa harga mati. Tidak, doktrin selalu berkembang sesuai kebutuhan lingkungan. Kembali kepada kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara ternyata ada di tempat yang ketiga dari atas. Yang paling tinggi tentunya kita tahu bersama, tadi sudah disebutkan oleh Bung Karno, 3 faktor penting masuk di dalam sini. Yang pertama adalah Pancasila sebagai landasan ideal bagi apa? Saya sebutkan tadi bahwa doktrin ini adalah doktrin pembangunan nasional ya. Itu sekalian yang saya maksud. Pancasila sebagai landasan ideal. Landasan ideal ini kemudian didukung oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai landasan konstitusional. Jadi kalau tadi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum secara ideal, sumber hukum secara konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 tahun 1945. Yang berikutnya adalah wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi visional. Ini tidak menghasilkan, wawasan Nusantara ini tidak akan menghasilkan suatu produk yang konkret tanpa didukung ketahanan nasional, yaitu landasan konsepsi operasional. Mari kita lihat 2 doktrin di bawah ini, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Ini yang disebut, ini sebetulnya dimaksud doktrin. Wawasan Nusantara itu adalah wawasan nasional kita dan geopolitik kita. Sedangkan ketahanan nasional adalah geostrategi. Jadi wawasan Nusantara adalah gagasannya, ketahanan nasional, ulangi, wawasan Nusantara adalah kehendaknya, sedangkan ketahanan nasional adalah bagaimana mencapai kehendak itu. Kemudian apa fungsi dari wawasan Nusantara? Fungsi wawasan Nusantara yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai bangsa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita telah diberikan kemerdekaan, kita telah diberikan suatu wilayah yang gemari Palo Jinawi, yang tidak pernah kehabisan matahari, yang masyarakatnya ramah tamah, yang sumber daya alamnya luar biasa, dan seterusnya. Berikutnya adalah ungkapan kita atau wawasan Nusantara digunakan sebagai daya dorong atau motivasi untuk melakukan pembangunan nasional yang semakin berhasil. Yang ketiga adalah untuk memberikan rangsangan, yaitu selalu melihat, mengoreksi diri kita sendiri agar apa yang kita kerjakan di dalam pembangunan nasional selalu menjadi lebih baik. Yang ujungnya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Oleh karena itu, disitulah rasa keadilan diterima oleh masyarakat, yaitu merasakan keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang holistik, komprehensif, integral, sistemik, sinergik, objektif, dan positif. Apa sih yang dimaksud ini berpikir? Berpikir holistik, berpikir menyeluruh, tanpa keluar dari pokok permasalahan atau pembahasannya. Kemudian berpikir komprehensif artinya berpikir tuntas. Berpikir integral artinya berpikir keterpaduan.
Berpikir sistemik adalah berpikir seperti sistem. Dan sinergik adalah kondisi hubungan antara komponen-komponen dari pemikir itu. Kemudian objektif artinya subjektivitasnya sangat minim. Dia menggunakan data-data yang dapat dipercaya dan berperasaan positif, tidak pernah curiga satu sama lain, atau rasa curiganya kecil sekali. Untuk bisa melaksanakan pemikiran ini, holistik, komprehensif, integral, sistemik, dan sinergik, objektif dan positif, maka diperlukan cara kita memandang, yaitu baik itu cara memandang kita keluar maupun ke dalam. Ini merupakan perwujudan dari bahwa kita sadar terhadap lingkungan strategis kita. Bayangkan para saudara-saudariku sekalian, kita berada di persimpangan benua, di persimpangan jalan, di persimpangan lautan di Indonesia. Kita tengok kanan kiri kita menghadap ke utara, di sebelah kiri kita ada siapa, di sebelah kanan ada siapa, di belakang ada siapa. Terus kemudian kita nengok diri kita sendiri, apakah kita hanyut atau kita tetap. Gambaran sederhananya begitu. Memandang arah ke dalam, kita sebetulnya melihat apakah persatuan-kesatuan bangsa kita selalu bisa kita jamin. Kemudian apakah pemberdayaan setiap potensi dan komponen nasional dapat diarahkan menuju kemandirian kita, yang pada akhirnya adalah kesejahteraan kita semua. Oleh karena itu diperlukan pembinaan integrasi nasional. Kita juga mewaspadai terjadinya disintegrasi. Jadi kalau kita memandang ke dalam, sebetulnya adalah bagaimana seluruh potensi kita bisa diarahkan untuk kesejahteraan kita, sekaligus juga kita melihat, mewaspadai terjadinya disintegrasi bangsa. Sedangkan melihat keluar adalah mengawal kepentingan luar negeri kita. Karena kita mempunyai kepentingan keluar, yaitu ikut menjaga perdamaian dunia, untuk ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Tetapi juga kita mewaspadai lingkungan luar yang akan menghambat kepentingan kita di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di dalam bahasa militernya mungkin disebut sebagai analisa ancaman, begitulah ya. Tetapi bukan hanya kita mengarahkan pandangan kita, tetapi kita juga memerlukan dimensi pemikiran kita, yaitu dimensi fenomenal dan dimensi realita. Jadi cara pandang kita atau dimensi pemikiran kita, dimensi fenomenal dan dimensi realita. Dimensi realita adalah dimensi kesadaran kita pada kondisi fisik kita. Itu entah wilayah, entah kekayaan alam, entah demografi. Kita menyadari bahwa inilah kondisi real kita, entah kondisi politik kita. Tetapi kemudian pada dimensi fenomena adalah dimensi bagaimana kita mendayagunakan sumber daya yang berada pada realita. Tentunya kembali kepada untuk kepentingan tujuan nasional. Nah, dalam gambaran sederhana bisa kita sampaikan seperti ini. Anggap aja bahwa ada 6 orang buta melihat gajah. Karena mereka buta, ya tentunya mereka mengandalkan rapaan. Contohnya yang pakai topi merah itu menganggap bahwa gajah ternyata adalah sekedar tali gitu. Yang pegang kakinya gajah menganggap ini pohon. Ya.
Nah, kita bisa juga lihat dari warna topi yang digunakan oleh para orang buta ini, topi pemikiran topi de Bono. Ya. Nah, bayangkan saudara-saudariku sekalian, bagaimana orang buta ini melihat gajah. Kalau gajahnya kita ganti dan orang butanya kita ganti, kita semua sebagai pemimpin, bagaimana kita memandang Pancasila, bagaimana kita memandang Indonesia. Kalau kita hanya memandang Pancasila atau Indonesia dari sisi Pulau Madura misalnya, maka Indonesia adalah Pulau Madura saja, dan seterusnya. Ya. Maka wawasan Nusantara mengajak kita berpikir secara menyeluruh, melihat Indonesia seutuhnya. Untuk bisa begitu, maka diperlukan pemikiran wawasan Nusantara menghasilkan nilai-nilai. Yang satu adalah nilai persatuan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Sebetulnya nilai ini diambil dari Pancasila, yang pada hakikatnya nilai persatuan kesatuan bangsa ini adalah bagaimana kita bersatu dalam kebinekaan. Itu. Kemudian kesatuan wilayah, yaitu bagaimana tadi laut menjadi satu, daratan juga satu, udara juga satu, dan terakhir adalah kesatuan laut, udara, dan daratan. Artinya bahwa kita berdaulat sepenuhnya pada wilayah-wilayah itu. Kemudian asas-asas, yang pertama adalah asas kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Jadi kita kalau sudah sepakat ya sepakatlah. Kesepakatan kita apa? 4 konsensus dasar bangsa: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar NRI 45, dan yang terakhir adalah NKRI. Kalau kita sepakat itu ya sepakat. Jangan sepakatan tidak sepakat. Berikutnya adalah keadilan. Artinya keadilan ya bukan berarti yang perutnya gendut makanya satu piring, yang perutnya kecil makanya 2 piring. Itu namanya tidak adil, tidak proporsional. Jadi keadilan di sini adalah proporsional. Yang berikutnya adalah kepentingan bersama, bahwa setiap tindakan adalah untuk demi kepentingan bersama. Ini yang disebutkan dalam pemikiran tadi adalah objektif diantaranya. Kemudian berikutnya outcome atau keluaran dari pemikiran wawasan Nusantara atau ajaran wawasan Nusantara, yaitu Indonesia sebagai satu kepulauan Nusantara yang di dalamnya ada kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, dan kesatuan nasional. Jadi kalau kita sudah mampu memandang Indonesia seutuhnya, maka yang terjadi ini. Bagaimana implementasinya? Implementasinya melewati transfer maupun transform. Transfer pengetahuan tadi, rasa tadi, dan transform. Transfer adalah dari orang yang memiliki kepada orang yang belum memiliki, sedangkan transform adalah meningkatkan kualitas orang yang memiliki pengetahuan, rasa atau paham kebangsaan tadi menjadi meningkat, lebih meningkat dari sebelumnya. Melewati apa sebetulnya? Transform ini melalui pendidikan formal, informal maupun non formal. Salah satunya bisa lewat BPPT, lewat pramuka, bela negara, dan macam-macam. Ya. Nah, kemudian mendekati pada kesimpulan terakhir, yaitu apa sih yang disebut wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara sebetulnya adalah geopolitik. Geopolitik Indonesia, spesifik Indonesia. Itu menjawab sebetulnya kekuasaan apa yang kita kehendaki pada negara kepulauan seperti ini. Geopolitik ini tidak akan menjadi apapun, tidak akan berwujud apapun, tidak akan menghasilkan outcome atau output
kalau dia tidak didukung oleh geostrategi. Geostrategi kita disebut ketahanan nasional. Ini sebetulnya menjawab bagaimana kita mewujudkan kekuasaan atau cita-cita yang kita gendaki dalam geopolitik tadi. Nah, ketahanan nasional ini masih bagaimana menjawab bagaimana? Belum melakukan suatu tindakan. Sedangkan tindakan realnya atau rencana aksi dilakukan oleh pembangunan nasional. Jadi wawasan Nusantara akan menghasilkan suatu produk yang dapat dirasakan kita semua, produk yang fisik, terlihat, wujudnya nyata, bila dilakukan oleh pembangunan nasional. Oleh karena itu, para saudara-saudariku sekalian, wawasan Nusantara adalah wujud dari kesadaran ruang hidup yang akan membangkitkan semangat nasionalisme kita. Dia menunjukkan sikap mental, integritas pribadi dan bangsa yang Pancasilais, artinya bahwa orang tidak akan mampu melakukan ajaran wawasan Nusantara tanpa Pancasila. Jadi dia harus Pancasilais dulu, atau berbarengan paling tidak. Dia juga memberikan pemecahkan masalah bangsa yang akan menjamin arah untuk mencapai Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur itu tepat. Tidak seperti yang kita gambarkan tadi pada awal dari cerita kita, yaitu perang saudara di Yaman, di Afghanistan, dan seterusnya. Karena mereka tidak mampu mengatasi permasalahan atau rintangan yang mereka terima. Demikianlah para rekan yang terhormat, cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga ini berkenan bagi para rekan sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas paparan saya. Yang terakhir saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat sore. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat sore. Yang terhormat saudara-saudariku sebangsa dan setanah air Indonesia, dimanapun kita berada, bagaimana kabar para saudara